Inilah dia, match yang pertama, game yang kedua, match point untuk teman-teman dari EVOS Legends dari Final Loro Bracket di babak close qualifier Piala Presiden Esports 2023. Wow, sekarang gantian di mana Van Strong yang ternyata masuk ke purple buff milik Dewa United ya. Mengganggu, tapi jelasnya Van Strong harus berhati-hati karena dia hanya akan mengandalkan flicker nanti untuk keluar. Setiap kali ada team fight yang terjadi. Dan ini dia, mungkin perbedaan dari Golden yang tadi. Kari ini lebih jinak dibandingkan dengan Brody. Dan bagaimana Brody ini bisa membelakangi, memunggungi agar Brans gak dapetin level. Jadi lane-nya sedikit di-freeze oleh Watt. Dan untuk di mid-nya ini masih aman damai ya, masih tentrem-tentrem aja. Dan semuanya masih terkondisikan lah. Dari Link yang memang harus farming, dari Lancelot juga yang memang harus farming juga. Betul, apalagi memang mereka nungguin momen turtle pertama ya Om ya. Betul. Baru nanti mereka mungkin agak sedikit bermain agresif. Yes. Mencari either kill points atau memang menuju ke arah turtle, tapi Shaco langsung ditusuk-tusuk saja dengan satu badan terakhir flicker ke arah belakang. Krite pun belum berhasil untuk mendapatkan diri seorang Shaco dan tas. First blood masih didapatkan, Tempest of Blade juga dikeluarkan. Watt masih bisa flicker ke arah belakang, tapi Lanaya 1v1 lawan tas dan tas pun masih bisa menggunakan Finch Poise-nya. Oke, dari itu dia dengan tumbangnya satu hero tadi berarti EVOS mereka agak unggul lah ya, dimana keunggulan mereka adalah mereka bisa start sekarang untuk turtle-nya. Karena mungkin rata-rata nantinya sudah ada di level yang keempat. Krite 3 hampir naik keempat, sama mungkin untuk Van Strong yang bakal ke delay. Kalau bicara Van Strong jelas dia bakal ke delay cukup lama karena romer-romer biasanya dia ada di menit 2.20 baru dapat. Tapi kita udah lihat juga ya, Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G udah mulai dicolek nih sama teman-teman dari Dewa United Esports karena memang mereka yang megang rumputnya duluan. Bahkan Shaco ini mencoba untuk nempelin ke arah tas tapi masih bisa digocek dengan adanya Finch Poise dari tas. Apakah mau dilanjutkan karena masih ada di atas tembok sana dan Van Strong pun dalam kondisi yang cukup standby. Fluffy mencoba untuk masuk dengan Transcendent Ward-nya. Shaco pun langsung melarikan diri menuju ke arah belakang. Tempest of Blade dikeluarkan dari seorang Shaco, masih bisa Shunpo dan Last Insanity pun diledakkan menuju ke arah seorang Fluffy. Tinggal satu bar darah saja tapi damage-nya belum cukup. Ya dan juga masih belum tanpa kehadiran tas tadi ya. Karena tadi Retribution ini sempat dipakai oleh tas. Jadi mau gak mau mereka harus bisa mukul mundur dulu pemain Dewa United. Dan misi tersebut sukses bagi EVOS Legends. Dari gold game-nya nggak terlalu jauh meskipun memang turtle yang pertama bisa diamankan oleh Dewa United. Dan so far so good ya untuk EVOS Legends. Karena Link ini butuh waktu sekarang di early game. Dia udah kena nerf, dia juga lagi butuh waktu untuk dapetin item. At least nanti setelah dapetin item-itemnya baru dia bisa bermain lumayan agresif ya Om ya. Benar. Dengan mencari kill points dengan pick-off-nya. Tapi memang setuju banget Om, dengan nerfnya Link itu kayak lumayan besar gak sih Om impact-nya untuk playstyling? Lumayan sih ya, karena yang kena juga kan dari attack speed-nya dia, juga dengan damage-nya dari critical chance-nya. Jadi banyak yang bilang oke lah, ini mereka kalau ada Haskell masih oke. Cuman kan Haskell itu butuh gold, butuh duit. Ya, makanya Link harus cari Haskell dulu kan. Butuh waktu. Untuk awal-awal, itu yang membuat Link sekarang sih harus benar-benar kreatif untuk mencari duit. Betul. Tapi biasanya memang Haskell-nya bisa di-skip lah. Tapi dengan tetap item standarnya cuman ya sama gitu. Di early game-nya agak kurang damage-nya. Atau at least butuh corrosion gak sih Om? Untuk attack speed juga ya. Dan di area top lane ya udah mulai terjadi set nyaman. Nah ini nih, kalau membuat Watt nyaman, split push dipakai oleh EVOS Legends. Serba salah memang karena bottom lane-nya full plating didapatkan oleh tas. Wow, ini sih bakal membuat tas lebih vet lagi, bahkan fail ya. Berarti setup dari teman-teman United ya. Benar. Shaco pun keluar dari persembunyian karena tadi backup dari teman-teman EVOS Legends yang lumayan cukup cepat. Buset itu Fluffy, motong aja di depan sana ya. Bener-bener semua dikasih ini tas, ambil semua goldnya, ambil turret-turretnya juga sekalian. Wave Dragon juga dikeluarkan menuju ke arah Brans tapi memang nggak ada follow up. Dan di arah bawah sana juga Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series sudah mulai terlihat, bahkan sampai Shaco langsung terpick off begitu saja. Dia langsung menyerahkan nyawanya ke inner battle, top turret. Fluffy mencoba untuk langsung dibakar, Last Insanity juga dilepaskan. Adanya fire missile, tapi Fluffy masih bisa kabur. Krite-nya, dia langsung melakukan zoning out. Bahkan Brilliance of Order harus keluar dari case. Ya ini sudah habis semua source skill Dewa United, jelas mereka tidak akan bisa mengkontes terlebih dahulu. Dan bahkan Fluffy yang masuk lagi. Sebentar top lane, Corrosion Strike mencoba untuk menjaga jarak dari seorang Van Strong. The Wave Dragon dikeluarkan, sayang sekali gak masuk ke arah turret yang membuat Van Strong still survive. Bahkan kali ini di area belakang pun Watt-nya di dive in, dicuri menggunakan Brilliance of Order tadi IMU, dan Watt pun berhasil di take down. Kita lihat masih mau lanjut sepertinya karena Case yang menjadi target berikutnya. Case masih bisa kabur ke arah belakang dan akhirnya Michelle selamat, tapi Last Insanity pun langsung segera membackup teman-temannya, mencoba untuk memberikan damage yang maksimal. Belum ada yang tumbang, malah Shaco di area top lane harus hilang. Dan kali ini Dixon pun menggunakan flickernya kabur dari kejaran Fluffy. wah ini sekali team fight ada di mana-mana semuanya ya. Dan tetap kita tidak melihat
kehadiran Tas, dia masih enak farming, split push, karena yang lainnya sudah bisa ngasih damage ternyata. Berserker ada di Tas tadi. Tapi lihat, level 9 lawan level 8. Memang bedanya cuma 1 level. Tapi ini pelan dan pasti kalau memang Link sudah unggul 1-2 item ini bakal enak untuk bisa nge-hit backlaner milik lawan. Wow. Tapi kita sambil lihat nih ya. Momen replaynya, oh tunggu dulu, ada conceal play dari seorang Funstrong. Brilliance of Order pun langsung digunakan sama Case karena terlalu berbahaya. Tinggal 1 bar darah dia. Dari Shaco pun menggunakan conceal play balasan. Belum mau The Wave Dragon, bahkan Heavy Crossbow juga dilepaskan sama Branch. Memberikan damage yang maksimal dan Tas pun dari atas sana. Menggunakan Tempest of Blade-nya. Wattnya tumbang. Menuju ke arah Shaco kah? Karena Shaco juga masih bersembunyi di area rumputan. Lanaya datang membackup, tapi tidak bisa berbuat banyak. Oh, ini sulit sepertinya buat Dewa karena mereka sudah mulai termakan gameplay EVOS Legends. Di early game jelas, Tas menghindari team fight. Tapi begitu ada celah sedikit saja, dia akan langsung datang untuk join team fight karena dia sudah unggul item dan level. Itu yang ditunggu-tunggu sama Tas ya? Yep. Plating full dapat 1 ya, 1 turret tadi, terus habis itu dapetin item unggul 1, udah langsung team fight. Dan ini akan membuka jalan untuk EVOS Legends karena lini depan mereka kuat, ada Fluffy dan juga Funstrong. Betul. Ketika ada Fluffy dan Funstrong sebagai frontliner, mereka tinggal bisa memancing Dewa United Esports-nya, apalagi dengan Revan Slash. Tapi ini dia, Wave Dragon masih bisa langsung di-purify sama seorang Fluffy dan di Rico. Dan di arah belakang sana masih ada Heavy Crossbow. Target menuju ke arah Lana yang langsung mundur ke belakang dan masih bisa survive. Sekaligus, Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Turtle yang terakhir langsung dieksekusi sama teman-teman EVOS Legends. Yes, dan ini bakal dibiarkan ya, diambil oleh Tas tanpa kontes sama sekali. Positioning, vision yang terbuka bagi EVOS Legends. Funstrong di depan dengan Brave Smite-nya jelas dia sustain. Fluffy ini hero yang bakal susah untuk dikembangkan, apalagi mereka gak punya armor breaker kan atau armor penetration untuk di early game. Lanayanya lihat tuh, nahanin damage Heavy Crossbow sakit banget. Sampai 3-1 bar, bahkan Vandal juga dikeluarkan dan Vengeance-nya berhasil untuk menumbangkan seorang Lanaya walaupun adanya 2 Last Insanity yang ada di layar yang memberikan damage menuju ke arah seorang Funstrong. Dan Shaco dengan 1 bar darah terakhir mencoba untuk mengkocek-kocek tapi sepertinya tidak bisa selamat karena berhasil mendapatkan kill points-nya. Watt pun menggunakan Torped Memory dan langsung flicker ke arah belakang. Ya, dan bahkan di tengahnya tadi, ingat, Tas belum ada di sana. Tas masih main di area dari mid dan bahkan dia dapetin lagi turret midnya. Jadi objektif jelas, 4 pemain dari EVOS Legends ini sudah bisa menangani hero-hero dari Dewa United sekarang. Inilah yang dimaksud sebagai setup ataupun team fight dengan adanya objektif. Sambil kita lihat replay presented by Samsung Galaxy. Oke, ini dia dimana fokusnya ini ya, langsung masuk menuju ke Lanaya tadi. Lanaya mau escape juga gak bisa kabur, terkena Final Slash. Dan team fight yang dipaksakan, karena dipaksakan seperti mau gak mau. Komit dilakukan oleh Dewa United dan ternyata mereka bisa dibalikin semuanya. Jelas, ini terima kasih untuk damage yang bisa diberikan oleh Branch. Damage output yang sangat besar sekali. Ya, dari Heavy Crossbow-nya ya Om ya. Dan memang kalau diperhatikan, setiap kali gerakan movement dari teman-teman EVOS Legends adalah mereka team fight untuk mengamankan objektif kan. Itulah kenapa jadi kayak mereka tuh punya 2 steps ahead dari teman-teman Dewa United Esports nih. Mereka udah tahu team fight ini tujuannya buat ambil objektif apa. Karena kan team fight adalah movement Ya. untuk mendapatkan objektif. Dan ini sudah mulai berat sebenarnya buat Dewa United. Selain tertinggal jauh dari item jelasnya, dari level juga sih yang cukup berpengaruh ya, atribut-atribut. Meskipun memang terlihat minimalis buat atribut. Tapi Tas yang sangat-sangat bebas sekali. Jadi ada metode lain untuk EVOS Legends, mereka bisa split push, mereka bisa memancing. Semisal nanti untuk Tasnya masuk sebagai pemain yang terakhir karena di garis depan ini sudah punya damage yang besar. 4 pemain yang jalan berbarengan juga. Ini si Krite, damage-nya juga besar. Ada efek Tarify, terus juga dia bisa ngopi mungkin ke Last Insanity. Dan kita sudah melihat bahwa ada Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G juga yang sudah mulai muncul. Dan ini sedang di setup oleh EVOS Legends. Jelas, lagi dan lagi tanpa kontes. Karena pemain Dewa United semuanya sedang dikotakin oleh EVOS Legends. Dengan manajemennya bagus ya dari EVOS Legends ya, yang membuat Dewa United harus melakukan defensif saat ini. Bahkan Fluffy ya, dia terlalu berani di depan karena tahu nggak ada damage ya. Final Slash juga dikeluarkan, Dixon pun harus menggunakan Sanity defensifnya untuk mundur ke belakang doang. Dan Dewa United Esports harus bermain secara defensif karena EVOS Legends berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama yang mulai datang ke arah Dewa United Esports base. Nah ini jelas untuk mendapatkan mungkin outer semuanya ini bakal dicabut terlebih dahulu oleh EVOS Legends. Dan kalau mereka beruntung mereka bisa dapetin best start atau bahkan bisa nge-end game-nya, tapi cukup lama. Dan Tas di bawah menit 10 sudah level 15. Betul. Karena secepat itu farming pattern dari seorang Tas itu sendiri. Dan di area tengah ya, Lanaya pun memberikan efek Conrose-nya menuju ke depan sana. Belum ada yang berhasil untuk ditendang karena Fluffy
Kali ini harus dihajar dengan adanya Chaos Assault dari seorang Case. Tapi Fluffy juga masih terlalu tebal karena Case-nya belum jadi item yang cukup banyak. Di arah top, dari Lordnya sudah mulai perlahan bergerak mencoba masuk untuk menghancurkan base inner turret ya. Dan kita lihat, Last Insanity masih bisa di-counter dengan adanya Brilliance of Order. Tapi base top turret berhasil didapatkan oleh teman-teman EVOS Legends. Nah ini benar-benar keunggulan ya, karena dengan mungkin Lord yang pertama lah. Tanpa adanya charge, mereka sudah berhasil untuk mencabut satu base turret. Jadi signifikan power dari EVOS. Sudah mulai dikeluarkan menuju ke arah seorang Van Strong. Dan kita lihat ada Tempest of Blade dari seorang Tas. Mencoba untuk menari dengan indah di dekat base milik Dewa United Esports. Bahkan case-nya pun berhasil ditumbangkan dan double kill. Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G didapatkan oleh seorang Watt. Oke. Branch. Salah nama sampai ya. Sampai jadi Watt ya tadi ya. Tapi lihat bagaimana mungkin base turret di bagian midnya yang lagi di-clear sekarang ini masih punya mungkin defensive power sedikit lah. Karena ada Xbox ya. Ya, tapi ya mahal ya. Karena Last Insanity dipakai cuma buat nge-clear minion. Tapi mau nggak mau memang hal tersebut harus dilakukan. Tapi lihat Tas, ini udah mentok nih dia powernya dia. Item punya, level punya, udah tinggal pilih sebenarnya mau kemana. Asal gak kepleset aja atau eksekusinya miss. Ini bisa jadi game buat EVOS Legends. Wow. Apakah ini game menuju kekalahan nih? Waduh. Dari Dewa United Esports. Karena memang apa sih winning conditionnya Dewa United Esports untuk bisa membalikan keadaan nih? Kalau buat sekarang ya nunggu EVOS buat kesalahan gak sih? Karena untuk tim fightnya kalau mereka mau mancing juga nggak ada setup yang bagus di belakang dan equip yang nggak memadai. Ini susah buat mereka. Jadi mungkin mau nggak mau ya mereka harus kumpul di tengah. Mereka bareng-bareng 5-on-5 dan lebih ke hold di turret mereka. Betul. Kalau defensif mereka baik, nahan hingga mungkin di atas menit 17 di mana case-nya Bisa, udah full item baru itu lain cerita Om ya. Benar, karena intinya gini, kalau mereka bisa nahan sekarang sampai dengan 5 menit ke depan, ini kan udah peak performance-nya equip punya EVOS Legends. Kalau mereka bisa tahan dengan equip yang sederhana, apalagi kalau mereka udah on par buat equipnya. Cuman itu dia, untuk nge-hold di sana itu sulit. Itu sulit dan mereka harus hati-hati banget, apalagi mungkin untuk Watt ya, jangan sampai ke pick off. Dan untungnya memang Watt ini punya self defense yang bagus lah. Ada corrosive strike dari Brody untuk bisa nge-hold satu hero. Yap. Dan ini dia ya, Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Lord yang sudah ter-enhance Omawa, yang bakal bisa untuk, udah nggak bisa ya, Charge kan soalnya top turretnya udah hilang. Gudul, udah habis. Iya. Ya, base kan nggak bisa disundul ya. Nggak bisa disundul base. Kalau bisa disundul imba juga tuh Lord. Pusing nanti yang defense-nya ya. Dan harusnya ini dilepasin ya Om ya. Lagi dan lagi, tanpa ada perlawanan sama sekali untuk kontes objektif. Dan ini tinggal mengatur wave minion juga buat EVOS Legends ya. Jadi kalau mereka dapetin 3 lane push, jelas ini sangat menguntungkan EVOS Legends. Karena untuk nge-clear lane aja, ini lumayan sulit Dewa. Mereka punya Lunox, di mana Lunox ini bukan hero yang bisa tipikalnya itu cepat untuk clear lane. Ya mau nggak mau yang ngandalin mungkin Torn Apart Memory atau bahkan Last Insanity. Ya, karena Fire Stack juga sekarang kan dia harus kurang lebih 2 kali Fire Stack ya. Yeah. Kalau untuk Super Minion apalagi 3 kali Fire Stack. Itemization-nya tapi gimana Om? Wah ini jauh banget ya, 12k lawan, oke lah kita bandingkan lane slotnya lumayan. Ya kan, udah hampir ada 4.000, 5.000. Dari goldnya juga beda banget. Ini jelas adanya gap item sih menurutku yang menjadi keunggulan buat EVOS Legends. Mereka mau setup seperti apa juga kalau mereka memang dapat targetnya seperti gold atau mage-nya, udah mereka bakal bisa closing. Betul. Itu bakal menjadi momen penting karena Lordnya udah ada di dalam base milik Dewa United Esports. Dari Dixon masih menahan Last Insanity-nya tapi dia pun dalam pressure. Virag Armor-nya harus pecah, tapi Lordnya masih berhasil di-clear dengan baik oleh teman-teman Dewa United Esports. Nah ya, satu Lord untuk mendapatkan mid turret-nya ya. Bahkan untuk di bottom wave, minion ini masih ada, masih bisa didorong juga oleh EVOS Legends kalau mereka mau. Dan nyari kesempatan ini untuk EVOS Legends, main pick off juga mungkin boleh. Dan lihat bagaimana, Sako malah yang ngebuka. Last Insanity langsung dikeluarkan juga tadi karena Dixon juga langsung mundur ke arah belakang. Sako pun berhasil untuk di take down. Last Insanity balasan dari seorang Kraken juga dikeluarkan, case-nya tumbang. Serta Lanaya langsung lari terbirit-birit ke arah belakang karena damage-nya terlalu sakit dari seorang Branch. Wow, itu high risk banget ya manuver yang dilakukan oleh Sako tadi. Dan satu hit, hampir tumbang. Wattnya hampir tumbang dan bahkan dari Branch-nya belum mau pulang ya. Dia masih mau ada di depan sana karena minion terus-terusan berdatangan. 3 hero yang melakukan defensive assistant itu juga dibuka lagi sama Dixon. Tapi top minion wave sudah mulai datang, EVOS Legends gak mau nggak disiplin. Mundur dulu. Wow, oke. Meskipun memang ya mereka unggul dari item, tapi memang seharusnya ada disiplin yang dicari dari EVOS Legends. Mereka akan menunggu untuk next Lord. Karena nanggung juga nih, 50 second lagi tadi ya, begitu Lordnya spawn. Jadi mending mereka memang main aman. Nah,
buat Dewa PR-nya banyak banget nih. Mereka gak bisa open engagement, mereka harus lebih ke bagian nunggu. Counter setup. Dan tadi Shaco berusaha untuk melakukan inisiasi. Betul. Dimana itu movement yang sangat risky. Yes. Level kalah, gold kalah. Karena di inisiasi Shaco pun yang ada malah EVOS Legends, dimulai nih fight-nya, malah mereka yang seneng. Gak ada follow up kan? Iya. Gak ada follow up pada akhirnya. Jadi memang harus sabar banget buat Dewa. Mereka tertinggal sangat-sangat jauh sekali. Mereka harus menunggu EVOS yang membuka inisiasi, barulah mereka recounter nanti dari sana. Betul. Lord Camp ya, presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G juga sudah muncul kembali Om Awa. Kali ini pergerakan dari Dewa United Esports, mereka mau bermain cacing-cacing naga-naga kah? Kalau mau bisa nih sekarang, tapi menurut ini bukan Lord yang pas ya buat main cacing naga. Biasanya di Evolve Lord baru mau main cacing naga kayak gitu. Betul. Tapi sebenarnya ini bakal dipaksakan oleh Dewa. Ya, karena Lanaya udah ada di depan ya, dia mencoba untuk maju dan akhirnya mengurungkan niatnya. Phantom Execution mundur ke arah belakang, Lordnya juga udah terlalu low, mereka semua bergerak untuk langsung escape ability. Karena langsung mulai ditusuk lagi, Pantro pun mulai berdatangan, case-nya langsung tumbang, Tempest of Blade dari seorang Tas, Last Insanity dari seorang Cry, memberikan damage yang ke arah depan sana. Dan Lanaya pun dalam bahaya, dia pun langsung mundur ke arah belakang. Wattnya berhasil untuk menumbangkan immortality dari seorang Fanstrong, tapi Fanstrong still survive. Masih ada Tone Rose, masih bisa dibalas lagi dengan adanya Winter Truncheon dari seorang Cry. Yang darahnya udah mulai low, tapi base yang terbuka lebar berhasil menggunakan Difficult Mode dan akan ada Wind of Nature dari seorang Watt untuk bisa menghancurkan immortality dari seorang Brand, dan Wattnya pun berhasil untuk di take down oleh seorang Tas. Lanaya berhasil untuk menyumbangkan Fanstrong serta Brandsnya juga berhasil di shutdown. Gak ada DPS, tandanya double kill. Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G juga didapatkan sama Lanaya. Dewa United Esports masih bisa bertahan. Oke, ini jelasnya ya. Tadi kalau kita melihat Cry, dia sendirian masuk ke tengah dengan Arcane Shade dia. Tapi ya jelas ini akan menjadi Lord yang bisa ditahan oleh Dewa United. Wow, bahkan Fluffy ya overextend ya akhirnya ya. Semua overextend tadi. Terlalu overextend EVOS Legends dan Dewa. Mereka masih bisa bertahan. Ini nih yang bahaya nih. Kalau udah unggul terus tiba-tiba overextend, dan ini yang kita bilang salah satu winning condition. Untuk Dewa United, sabar aja. Nunggu ada mismove yang dilakukan oleh EVOS Legends. Dan terjadi tadi. Ya. Semua dive in ke tengah, ke depan base milik Dewa United. Mungkin kalau seandainya mereka ngejar tapi sampai di mulut base aja, itu masih untung buat EVOS Legends. Cuma tapi ketika overcommit masuk kan? Masuk sampai tengah. Imo pecah, terus kena fire missile juga tadi. Jadi lumayan berat dan bisa di-reset oleh Dewa United. Nah, kalau bicara soal kontes Lord nih, kalau mau dikontes, Evolve Lord ini yang paling penting untuk dikontes. Ya, karena kalaupun sampai didapatin lagi sama EVOS Legends, ya udah, dan disiplin, ya, Dewa United bakal berat. Dan ini dia, outer middle turret berhasil untuk mereka pelan-pelan ambil dulu Om. Karena akhirnya inilah objektif pertamanya Dewa United Esports. Ya, turret dari segi turret. Turret mid-nya akhirnya bisa dicabut juga. Dan EVOS Legends semoga mereka harus lebih bersabar lagi dan lagi ya. Tidak boleh terlalu overextend seperti tadi. Dan eyes on Case gak sih? Kayak dia harus perhatiin di mana Case berada karena damage-nya udah sakit nih Om. Kayak yang tadi kita udah bilang kan. 5 menit ya berhasil di defense sama Dewa United Esports dengan item ala kadarnya. Berarti kan mereka on par sekarang ya, dengan item yang on par. Nah ini nih udah mulai nih. Kalau bicara 50.000 udah lah ya. Anggap aja mereka udah hampir memiliki semua item yang mereka inginkan. Sekarang setup yang jauh lebih berpengaruh. Dan keunggulan masih di EVOS Legends karena mereka dapetin best turret milik Dewa. Ya. Jadi dari segi minion wave kan jelas EVOS Legends punya super minion. Betul. Dan Dewa United Esports nggak bisa untuk biarkan ya minion-minion yang berdatangan. Karena pasti minion dia bakal kalah. Benar, dan kita jangan lupakan mungkin kategori dari Dewa United di mana kemarin juga mereka berhasil menang dengan straight push. Menuju ke arah Fanstrong kali ini. Tapi nggak mau ditendang. Dia langsung mencoba untuk membalaskan karena Fluffy langsung masuk dengan adanya Transcendent War. Ditusuk ke arah Watt. Masih ada Wind of Nature juga. Dengan Tempest of Blade juga dikeluarkan oleh seorang Tas. Di mana case-nya berhasil untuk ditumbangkan serta juga dengan Watt. Dan Dixon dengan darah yang low banget. Immortalnya pecah. Shaco pun mencoba untuk mundur ke arah belakang sana. Kali ini masih ada sedikit Viraga Armor dari seorang Dixon. Memberikan bakar-bakaran dengan ada Fire Strike. Bahkan Phantom Execution dari Lanaya juga mencoba untuk mundur. Ditolong dengan adanya Conceal. Dan akhirnya 3 dari Dewa United Esports masih bisa survive. Minion sudah mulai berdatangan ke arah base dari Dewa United Esports. 2 wave dari bawah dan juga tengah. Lanaya menggunakan pancernya untuk bisa memberikan damage. Tapi sepertinya sisanya juga harus dilepaskan oleh seorang Dixon. 2 Wave Dragon mulai dikeluarkan. Shaco tapi dia harus tumbang dari seorang Branch. Tempest of Blade juga dikeluarkan. Dan EVOS Legends berhasil